ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Yafiruna minal ulama wal fuqaha. Mereka akan menghindar, mereka akan tidak mau mendengarkan. Jadi yafiruna ini sebenarnya maknanya lari, ya. Tapi di sini dimaknanya menghindar, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Minal ulama, dari para ulama-ulama. Jadi nggak mau ngedengerin nanti. Nanti di akhir zaman akan terjadi, kata Rasulullah, umatku akan menghindar, akan berpaling, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Siapa itu? Para ulama-ulama. Terutama ulama-ulama yang memberikan petunjuk jalan yang lurus. Nanti akan terjadi nih. 14 abad yang silam, kata Rasulullah, akan terjadi terhadap umatku. Mereka nanti akan menghindar, nggak mau ngedengerin. Makanya wajar ada pengajian, yang biasa ngaji ya ngaji aja, yang biasa pulang-pulang begitu aja. Padahal mengaji itu hukumnya wajib, ya. Karena ini akan terjadi, kata Rasulullah. Minal ulama, dari para alim-alim ulama, wal fuqaha, dan orang-orang yang ahli fikih. Ahli fikih itu maksudnya yang ngajarin ilmu fikih. Sebab ilmu fikih itu ilmu yang mengajarkan kita mengenai sholat, mengenai wudhu, bacaan sholat, itu diajarin tuh. Jadi kalau mereka sudah lari, menghindar, susah. Makanya nggak usah heran, kadang sholat tidak tahu tumak ninanya. Asal ngikut orang sholat, tidak tahu bacaannya, sayang. Ya. Karena nggak mau belajar, nggak mau nanya. Ya. Masuk WC ada doanya. Itu ilmu fikih yang ngajarin. Tapi nanti akan datang di suatu zaman, umatku pada menghindar. Nanti kalau sudah demikian, kata Rasulullah apa? Fayabtaliyahumullahu, nanti Allah akan timpahkan, Allah akan beri bencana, bisalasi baliyatin, dengan 3 macam bencana atau mara bahaya. Karena akan terjadi, Pak Rizkan. Apakah sekarang sudah terjadi? Bisa jadi. Apalagi sekarang, ya Allah, musibah demi musibah luar biasa, ya. Di Indonesia ini lagi luar biasa musibahnya, para hadirin sekalian. Kita termasuknya beruntung di Jakarta. Coba kalau kita lihat di daerah-daerah lain, ya Allah. Mungkin Bapak, Saudara bisa melihat di YouTube, ya. Begitu luar biasa, Allah. Ya, ada apa di balik bencana ini? Di pelajaran buat kita, teguran buat kita, ya. Allah akan memberikan 3 macam bala, bencana, musibah. Ulaha, musibah yang pertama, kata Rasulullah, apa itu? Yarfa'ullah al-barakata min kasbihim. Allah nanti akan angkat keberkahan dari usaha mereka. Maknanya apa? Keberkahan sudah Allah angkat. Jadi walaupun dia banyak duit, nggak berkah hidupnya. Merasa kurang, ya. Merasa kurang. Padahal kalau kita lihat secara zahir, duitnya banyak, hartanya berlimpah. Tapi kurang dulu. Karena apa nih? Keberkahan udah Allah angkat. Min kasbihim, dari usaha mereka. Jadi keberkahan dari usaha mereka ini Allah angkat. Mengakibatkan dia merasa kurang. Padahal harta sudah berlimpah. Ini artinya apa? Dia tidak bersyukur sama Allah. Dikasih keberkahan, ya. Oh, oleh sebab itu, makanya ini musibah ini luar biasa, ya Allah. Saya kemarin malam Minggu, Sabtu pagi sampai malam Minggu, tadi pagi Minggu pulang itu, raker DMI. DMI itu Dewan Masjid Indonesia se Kecamatan Koja.
yang diwakili oleh masjid dan musola. Kurang lebih ada 240 di antara masjid dan musola ya. Di situ tercatat, DMI itu mencatat khususnya di daerah Aceh ada 147 masjid yang hancur akibat banjir yang luar biasa. Di Sumatera Barat 126 dan di Sumatera Utara 126, di Sumatera Barat 103. Itu masjid hancur ya. Makanya Ketua Umum Dewan Masjid Bapak Haji Yusuf Kalla ini memberikan masukan bagaimana caranya nih masjid ini kita bangun lagi, karena masjid itu sebagian besar tanah wakaf ya. Jadi beliau kemarin menginstruksikan kepada masjid-masjid agar menggalang dana untuk bantuan masjid-masjid yang ada di 3 provinsi. Yang masjidnya hancur semua, nggak ada yang tersisa. Karena masjid itu ada yang masjid wakaf, ya mungkin kebanyakan masjid wakaf itu yang perlu bagaimana caranya ya. Kemarin saya ada rapat kerja itu, diantaranya itu ya dari DMI, Dewan Masjid Indonesia, mengumumkan bahwa di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu masjid itu hancur, luar biasa. Makanya Bapak lihat itu di YouTube ya. Ya Allah, masjid rumah yang begitu megah diterpa dengan air, hancur itu rumah. Mobil itu seperti kayu ngambang jalan, saking kencengnya air itu ya. Nih, makanya itu air itu makhluk Allah. Air, ya, udara, apalagi itu ledek, itu makhluk Allah. Kalau Allah sudah keluarkan luar biasa. Tadi saya mendengar berita di daerah PKT ini, angin kencang, ya Allah, sudah melanda kita ya, musibah demi musibah nih, yang harus kita perhatikan. Kita beruntung di sini nih ya, masih dijaga oleh Allah. Lihat saudara kita, ya Allah ya, rumahnya hancur, hanya menangis. Rumah di pinggir bantaran kali itu, air kenceng itu langsung masuk ke dalam. Kita beruntung para hadirin sekalian ya. Saudara kita yang bersedih rumahnya hancur. Ya karena apa ini? Karena ini ulah-ulah manusia. Ya, yang pohon itu sebagai penguat bumi ditebangin. Kalau pohon sudah ditebangin, airnya tuh tandus. Begitu tandus, hujan datang, rontok. Istilahnya longsor. Sekarang kalau kita ngeliat gempa bumi, dulu kan gempa bumi itu retak gini Pak ya. Bumi terbuka. Sekarang gempa bumi ngeri sekali. Itu ambles langsung Pak. Di mana, di daerah mana tuh ya? Itu bukit, kelihatan itu kayak goyang, ambles. Ya Allah, rumah-rumah ya udah nggak karuan. Ya kita merinding tuh ya. Udah akhir zaman. Ini karena apa nih? Ulah-ulah tangan manusia. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, di dalam surat Ar-Rum, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan yang ada di daratan dan di lautan bima kasabat, disebabkan aydin nas, ulah-ulah tangan manusia. Jadi dengan rusaknya alam ini manusia yang bikin rusak. Ya. Makanya kita aneh ya, Allahu Akbar. Itu pohon-pohon pada tumbang. Kalau pohon tumbang biasanya ngambang di ujungnya ada akarnya ya. Ini pohon tumbang ukurannya sama, posisinya halus, ada tulisannya. Ya. Karena ini ulah tangan manusia. Allah buktikan. Mereka ibarat makan sudah kenyang nih, tinggal muntahnya Allah ya. Allah buktikan ya. Ya Allah, payu gelondongan luar biasa. Gelondongan ngambang di air, panjangnya sama,
posisinya bersih, dan di situnya ada tulisan angka, maksudnya nomor 102, 103. Ya, karena apa ini? Ulah manusia. Makanya benar tuh. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat apa? Ulah tangan manusia. Jadi imbasnya kita nih, ya. Ini Allah buktikan. Itu air, Pak. Ya Allah, larinya kenceng bener, set. Sampai orang nggak lari, nggak bisa ini ngalangin tuh, ditutup. Coba Bapak lihat tuh di YouTube tuh, kejadian-kejadian di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya Allah. Itu air kenceng itu, kayu keseret, mobil keseret, ya Allah, bagaimana orang? Ya. Bahkan di negara mana tuh? Saya belum lihat itu negaranya tuh. Saya lihat di YouTube, itu ada peternakan sapi, kerbau, itu kena lahar gunung yang meletus. Itu sapi kerbau itu seperti patung. Ketika kulitnya diginin langsung rontok kulitnya itu. Tulangnya yang kelihatan, mati semua itu, ya Allah. Ini kebesaran Allah ya, Allah tunjukkan. Oleh sebab itu mari ya, kita yang masih punya iman, mari kita berdoa sama Allah. Saudara kita menangis, Pak. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan mereka diberi kesabaran. Ya, jadi DMI mencatat di Aceh ada 147 masjid yang hancur. Di Sumatera Utara 126, di Sumatera Barat 104. Itu masjid hancur, Pak. Ya Allah. Ini DMI ini ketua umumnya Bapak Haji Yusuf Kalla, ini bagaimana caranya masjid yang hancur dulu itu bisa dibangun kembali. Ya. Luar biasa tuh Allah. Ya. Nah, di sini kembali lagi. Jadi karena ulah kita jauh dari Allah, jauh dari ulama begini. Makanya Allah kasih musibah. Ya, jadi yarfa'ullah al-barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Jadi biar katanya dia duitnya banyak, keberkahannya nggak ada karena udah Allah angkat. Ya, ini yang akan terjadi tuh. Karena apa? Mereka nggak bersyukur sama apa yang Allah berikan. Makanya pantas nih kata Rasulullah. Yarfa'ullah al-barakah min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari usaha mereka. Ya, makanya kita dikasih rezeki walaupun kecil, kita syukuri. Banyak apalagi. Ya. Rezeki kecil itu kita syukuri luar biasa, apalagi banyak. Makanya kita jangan sombong, jangan pelit. Rezeki yang ada di kita itu, hakikatnya itu milik Allah yang diberikan kepada kita. Dan merasa kita ini hasil usaha saya, ini hasil keringat saya, nggak boleh. Ya, rezeki. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, akibat mereka nanti jauh dari ulama, jauh dari majelis taklim. Apa yang kedua? Wasaniyatu. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zolima. Nanti Allah berikan suatu penguasa, pemimpin yang zolim. Na'udzubillah. Penguasa, pemimpin yang zolim. Ya Allah, ya. Kita sebagai pemimpin rumah tangga kita nih ya. Ini pemimpin kita sebagai rumah tangga. Sebab kata Rasulullah dalam hadis katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu akan ditanya dari kepemimpinannya. Dari bawah, seorang kepala rumah tangga yaitu ayah akan ditanya kepemimpinannya. Bagaimana ngatur rumah tangganya? Apakah keluarganya sudah diperintahkan sholat? Istri anak perempuannya suruh menutup auratnya? Ini kita nanti pemimpin ditanya. Apalagi pemimpin negara yang rakyatnya banyak. Kalau nggak adil, besok dituntut oleh rakyat. Pemimpin. Karena banyak pemimpin yang zolim ya sama rakyatnya. Oleh sebab itu, inilah
namanya akhir zaman. Maka kita bersyukur sama Allah. Jakarta masih diberi keamanan oleh Allah. Mungkin Bapak paham ya, di daerah Pluit itu laut udah tinggi sama daratan. Itu kalau ombaknya kenceng tumpah ke daratan. Ya Allah. Makanya ada yang mengatakan Jakarta akan tenggelam. Nggak apa-apa dia ngomong begitu, tapi Allah punya urusan. Bagi Allah mah gampang aja. Ya, ngeri kita Pak. Ini Allah udah marah ini ya. Makanya zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu yang ada di darat, di laut itu akibat tangan manusia. Kayak sampah kalau nggak dikorek itu mampet itu, akibatnya banjir. Karena apa? Ulah tangan manusia. Tidak ada kesadaran, ya, tidak ada kesadaran tuh. Ya Allah. Nah, nanti yang kedua ini akan diberikan pemimpin yang zalim, yang tidak adil dengan rakyat. Kita juga sebagai kepala rumah tangga akan dituntut. Kita jangan enak-enak jadi kepala rumah tangga Pak ya. Suatu saat diceritakan seorang ayah mau masuk surga. Tiba-tiba dipanggil sama malaikat. Ya hamba Allah sini. Kamu belum bisa masuk surga dulu. Kenapa? Proses belum selesai. Ternyata orang ini mau masuk surga dipanggil karena berkat anaknya. Apa kata anaknya? Ya Allah, saya dulu sebagai anaknya di dunia, bapak saya kaya, duitnya banyak. Dia ngasih duit, ngasih keperluan. Tapi saya nggak dididik agama. Nggak diajarkan agama, nggak diajarkan sholat. Kalau bapak saya masuk surga, saya nggak mau. Harus bareng-bareng sama saya. Tuh, jadi dua-duanya masuk neraka. Jadi pemimpin itu jangankan yang sifatnya presiden. Kita sebagai pemimpin rumah tangga akan dituntut sama rakyatnya. Siapa rakyat itu? Anak istri. Ya. Makanya hati-hati. Wasali satu. Dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Dia akan keluar dari dunia bi ghairi iman, tanpa membawa iman. Artinya mati dalam keadaan su'il khotimah, mati yang jelek. Nauzubillah. Kalau udah begini repot Pak ya, mati dalam keadaan su'il khotimah. Karena apa? Mungkin dalam hidupnya di dunia nggak ada, dalam hatinya itu keimanan, ya. Oh, ini kalau udah mati su'il khotimah udah repot, ya. Dan kita sebagai hamba Allah, kapan dan dimanapun kita bakal mati, ya. Hebatnya orang bagaimana mati? Oh, dia orangnya kebal dibacok, kebal ditembak, bisa menghilang. Waktunya mati nggak? Mati, ya. Itulah artinya jangan sombong kita. Biar hebatnya bagaimana pasti mati, ya. Nah, mati ini adalah jalan yang menuju akhirat. Kalau kita di dunianya punya bekal, makanya kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanamnya untuk negeri akhir. Artinya apa nih? Kita cari amal di dunia. Amal ini yang akan nanti menolong kita. Ketika nanti kita dicabut dalam keadaan husnul khotimah. Kita emang di dunia ini capek. Orang mukmin ini capek di dunia. Ya, banyak cobaan, tidak boleh makan sembarangan, tidak boleh minum sembarangan, yang halal. Ya. Maka dalam hadis dikatakan, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Maknanya penjara bukan orang mukmin yang dipenjara. Kita hidup diatur. Nih, minuman yang halal ini, makanan yang halal ini diatur. Jadi seolah-olah kita kayak di penjara. Tapi ada yang nggak mau diatur tuh, ini nggak boleh makan yang haram, ya. Wa jannatul kafirin. Sedangkan dunia itu surganya orang kafir.
Makanya maaf, orang kafir itu surganya di dunia, Pak. Dia punya harta berlimpah, emang itu surga dia. Nanti begitu dia meninggal, ya udah, tinggal disiksa, tinggal diazab. Makanya kita orang mukmin, kalau kita nggak mempunyai bekal, sayang. Karena kita beriman kepada Allah, insya Allah nanti Allah akan masukkan ke dalam surga. Itu janji Allah. Ya, memang di dunia ini cobaannya luar biasa. Luar biasa kita ya. Kadang orang yang bagus, yang lurus, dibenci. Oh, memang beginilah dunia. Ya, jadi nanti yang ketiga ini, yakhruzuna minad dunya bi ghairi iman. Nanti dia meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa artinya su'il khotimah, matinya dalam keadaan hina. Ya Allah, kalau berbicara mati Pak, luar biasa. Mati itu tergantung amal kita di dunia. Ada orang yang matinya bagus, ada yang sebaliknya. Ya, kita ngelihat di YouTube tuh ya, ada orang sholat tiba-tiba mati. Ya Allah, hidayah Allah itu mahal. Hidayah itu apa artinya? Petunjuk. Ya, petunjuk Allah. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu datangnya dari Allah. Ini malam ini kita hadir nih. Walaupun yang ngaji malam ini nggak banyak, ini petunjuk dari Allah. Ini kalau nggak dapat hidayah nggak mungkin ada di sini, ya. Yang lain dengar hanya sepintas saja. Hidayah mahal, Pak. Maka kita berterima kasih sama Allah dikasih hidayah. Makanya kemarin kan pernah saya ceritakan ya, di suatu kampung ada 3 preman. Di preman ini paling ditakutin. Ya kalau sudah di pasar minta apa aja harus dikasih. Nggak dikasih dipukul, bisa juga dilukai, bahkan dibunuh. Di 3 preman ini ya. Jadi kerjanya begini aja nih. Suatu saat ada orang asing datang. Ini 3 preman ini sama orang asing diginiin. Wahai saudaraku, mau nggak kamu sholat? Orang begini dibilang disuruh sholat. Diketawain. Bapak jangan ngeledek saya suruh sholat. Kerjaan saya aja begini, mana mungkin sholat. Jangan khawatir. Kamu sholat, 3 orang ini setiap sholat, kamu saya kasih uang. Taruhlah, 1 orang 50.000. Jadi kalau dia 3 orang 150.000. Itu sekali sholat 5 waktu tuh. Kali 5 waktu. Setiap sholat dikasih. Begitu. Bagaimana? Akhirnya preman ini bersedia. Ya udah mau. Singkat cerita, ini preman dengan izin Allah belajar lama-lama bisa. Belajar sholat bisa, bacaannya, ya doanya bisa. Berkat apa tuh? Orang misterius ini diajarin dia tuh, ya sampai bisa. Karena si preman ini 3 orang ini kalau habis sholat dikasih duit, istilahnya mau udah lama, duitnya udah banyak, akhirnya dia sadar. Itu 3 preman itu nggak mau dikasih duit lagi. Dia merasa malu setiap sholat dikasih duit. Akhirnya lama-lama dia berpikir. Dengan berpikirnya ini dia bisa paham tuh, bacaan sholat, berdoa, yang kerjaan yang begitu ditinggalin semua. Kata orang asing itu, ya udah. Kalau kamu sudah sadar, sudah insaf, alhamdulillah, saya mau pergi ya. Mudah-mudahan kamu bisa mimpin di sini. Iya Pak. Pergi orang asing ini. Kira-kira 2 hari orang asing ini pergi, datang seorang anak muda. Kebenaran nanya dengan orang 3 ini di masjid. Bapak numpang tanya, Bapak kenal yang namanya Pak Abdullah? Pak Abdullah. Di sini Abdullah banyak. Ada yang muda, ada yang tua. Langsung si anak muda ini mengeluarkan foto. Inilah dia yang namanya Abdullah. Diperhatikan, apa kata preman ini? Ini mah guru saya. Kata siapa tuh? Kata si preman. Ini guru saya nih. Yang ngajarin saya dari nol sampai saya bisa mimpin di masjid.
Ketahuilah bapak-bapak, ini Pak Abdullah ini juga guru saya. Lalu apa hubungannya? Dia ini sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Ya, luar biasa ya. Nangis dia orang itu. Berarti saya belajar sama orang misterius. Ya, dia nangis 3 orang ini tuh. Ya Allah, saya diajarkan dengan orang misterius yang benar-benar ikhlas mengajarkan saya supaya saya bisa bertobat. Ya Allah, ini guru saya. Kata anak muda ini guru saya, dia sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Tuh, situlah hidayah Allah, ya. Jadi kalau ada orang bertobat jangan dihalangi. Banyak cerita-cerita orang yang berbuat maksiat, dia pengen bertobat. Kalau dia tobat ya benar, Allah terima. Ya. Jangan kita menganggap orang itu dari casingnya, dari bentuknya, model orang ini mana mungkin dia bisa bertobat. Jangan. Hidayah itu mahal. Nabi aja tidak bisa memberi petunjuk pamannya. Kata Allah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi, tidak akan bisa memberi petunjuk man ahbabta kepada orang yang kau cintai, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kan paman Nabi tuh, adiknya bapaknya. Tidak bisa diberi petunjuk Allah. Maka kita bersyukur dikasih petunjuk sama Allah ya, bisa ibadah. Jadi yang ketiga itu yahrujuna minad dunya bi ghairi iman. Nanti akan terjadi kalau orang sudah jauh dari ulama, sudah jauh dari ahli fikih, dia nanti mati dalam keadaan tidak membawa artinya mati dalam keadaan su'il khotimah, nauzubillah ya. Luar biasa. Orang meninggal itu Pak, bukan saya nakutin. Hadisnya ada, Qurannya ada. Kita ini meninggal, hakikatnya ini pindah alam. Benar kan? Ini kita namanya alam apa ini? Alam dunia. Nanti kalau kita meninggal namanya alam barzah atau alam kubur. Jadi di alam kubur itu kita hidup. Ruhnya yang hidup. Jasad boleh hancur tapi ruh hidup. Jadi orang yang di kuburan itu belum masuk surga, belum masuk neraka, baru siksa kubur dan nikmat kubur. Jadi ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Siksa kubur itu tergantung kita, lagi di dunianya baik nggak amalnya. Kalau amalnya baik, nikmat kuburnya ada. Tapi kalau kita nggak baik, ya udah disiksa terus ya, disiksa terus ya Allah. Makanya pantas kita disuruh berdoa. Karena apa? Orang yang meninggal itu mengharapkan doa kita. Terutama seorang ayah mengharapkan doanya anak. Ini kita rata-rata kan orang tuanya udah sebagian pada meninggal ya. Doain. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Makanya jangan salah paham. Orang meninggal nggak didoain. Itu orang meninggal minta doa kita. Ya. Makanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan dalam makolahnya nih. Man dahala qabro bila zadin. Orang yang masuk ke kubur bila zadin tanpa membawa bekal, maksudnya bekal apa itu? Min amali soleh, nggak bawa amal soleh. Pakaan nama seolah-olah dia rokibal bahro mengarungi lautan bila sapinatin tanpa ada kapalnya. Mengarungi lautan nggak ada kapal, mananya apa dia? Tenggelam. Pertanyaannya kalau orang tenggelam apa yang dibutuhkan? Kayu, ya, supaya dia bisa ngambang. Apalagi pohon yang tebal. Coba orang tenggelam ngap-ngapan, kita lempar uang setas, nggak bakalan diambil. Benar kan? Yang dia cari kayu supaya dia jangan tenggelam. Nah, orang di kuburan itu mengharapkan doanya. Terutama doa orang tua sama anak, ya. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja 3 macam yang Rasulullah katakan ya, nanti di akhir zaman umatku itu banyak yang menghindar, nggak mau dengerin ulama. Makanya dengan macam ini akan diberikan 3 macam bahaya. Pertama,
Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Yang kedua, Allah jadikan pemimpin yang zalim, auzubillah. Dan yang ketiga, meninggal dalam keadaan tidak membawa nauzubillah. Ya, kalau orang sudah meninggal ke bawah iman, ya Allah, mati dalam keadaan su'il khotimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum.